Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wassabi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat waktu luang ya, dan bahkan nikmat kedamaian yang Allah berikan kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali agenda kita yang mulia insya Allah mini course Al-Fatihah yang dimana kita akan mempelajari bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Tentunya nikmat-nikmat yang Allah berikan ini menjadi sesuatu yang harus kita syukuri sebanyak-banyaknya, apalagi di kondisi yang sangat damai ya kita hari ini, karena kita melihat di belahan dunia yang lain ya, saudara-saudara kita di Palestina hari ini masih terus berjuang, bahkan sudah apa ya, hari ini berita di Rafah pun juga lagi ramai juga, sehingga tentunya kita berharap saudara-saudara kita yang di sana tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kemudian juga segera dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita sebagai kaum muslimin sehingga bisa kemudian mengunjungi kembali tanah yang diberkahi Allah, yakni tanah Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa senantiasa menjadi orang yang mendapatkan syafaat dan dipersatukan di syurganya Allah bersama para nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, insya Allah kita pada malam hari ini akan kembali melanjutkan agenda kita. Yang insya Allah ini adalah pertemuan kedua kita ya. Tema di pertemuan kedua ini, ya ini sudah disampaikan tadi di grup, merupakan praktek langsung membaca surat Al-Fatihah dan kemudian bebaskan diri dari lahan jali yang melanda Republik. Masya Allah, ini judulnya luar biasa. Jadi memang mungkin itu tadi ya, berhubungan dengan kondisi masyarakat kita yang barangkali banyak di antara kaum muslimin yang memang perlu untuk kemudian belajar Al-Fatihah sehingga terbebas dari lahan jali. Karena kemarin juga di pertemuan pertama Ustadz Akbar juga sudah membahas begitu banyak ya kaitannya surat Al-Fatihah dengan sholat. Ternyata sholat itu salah satu rukunnya adalah membaca surat Al-Fatihah, dan apabila dalam membaca surat Al-Fatihahnya tidak benar, terdapat kesalahan, maka surat Al-Fatihahnya bisa tidak sah dan juga berturun nanti di sholatnya juga tidak sah. Maka materi ini tentunya harusnya sangat penting ya, menjadi bahkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka dari itu tentunya sangat beruntung sekali teman-teman semua bisa hadir di sini, karena ternyata tidak semuanya barangkali bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Maka tentunya silahkan, mari kita persiapkan dengan baik-baik agenda kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian insya Allah ini pertemuan kedua, pertemuan ketiga nanti juga akan ada nanti di pekan yang akan datang. Makanya teman-teman bisa tetap semangat ya mempersiapkan diri. Dan bagi yang tertinggal di pertemuan pertama kemarin juga silahkan ya, kita ada fasilitas rekaman Zoom sudah kita lampirkan di grup, di deskripsi, silahkan ditonton ya barangkali yang tertinggal. Baik, itu saja teman-teman semua untuk mukadimahnya ya. Insya Allah nanti habis ini akan kita serahkan kepada Ustadz Akbar selaku pemateri. Maka nanti silahkan teman-teman semua dipersiapkan dengan baik, mengikuti agenda malam hari ini dengan khidmat. Nanti barangkali ada sesi praktik, ya silahkan. Mari kita sama-sama untuk belajar. Memang kalau kita tidak belajar ya kita tidak akan tahu. Artinya ya benar sekali tadi Ustadz Akbar juga sempat menyinggung, maksudnya barangkali tidak ada cara lain untuk belajar Al-Fatihah ini selain juga memang harus ya kita sampaikan bacaan kita kepada guru kita. Nah, tidak bisa hanya selera kuping ya, gitu mungkin ya Ustaz ya. Baik, Ustaz Akbar barangkali sudah siap nggih untuk menghemat waktu. Mari kita mulai agenda pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian kepada Ustadz Akbar, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau dari Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz Munir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma adhil syirka wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma munzilal kitab sari'al hisab. Ihzimil ahzab. Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Baik, teman-teman semuanya, hafizakumullah jami'an. Semoga Allah menjaga antum semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita patut berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, patut berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala karena memang di antara janji Rasulullah, ciri indikator daripada Allah memuliakan seorang hamba adalah ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi difaqihkan ia dalam persoalan agama. Jadi kalau story-story kita isinya orang ngajak kajian, teman-teman kita ngajaknya kajian ya, maka kita harus berprasangka baik kayak gitu. Karena cirinya barang siapa Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, yakni orang tersebut diarahkan. Jadi kehidupannya itu diarahkan untuk yufaqihu fiddin, untuk memahami persoalan agama. Jadi itu nikmat yang seringkali kita terlewat. Teman-teman kok ngajaknya kajian ya, bukan ngajak apa yang kurang bermanfaat gitu ya, tapi ngajaknya pada kajian. Dan hari ini kita hadir ya dengan segala kesibukan ya, tidak sebanyak orang. Dan memang sejak awal kita menghidupkan tahsin virtual ini ya, di platform tahsin virtual memang kita tidak pada target euforia, tapi memang tadi targetnya sebagaimana yang Rasulullah janjikan. Termasuk malam hari ini kita akan sedikit membuka ya, karena tadi Ustadz Munir juga sudah mention lah ya tentang saudara-saudara kita di Palestina ya, maka bagaimana kemudian kondisi kita hari ini, negara yang nyaman ini, dan negara yang tidak ada konflik ini, kita tetap terhubung, kita tetap tersatukan frekuensi, masih frekuensi dengan saudara-saudara kita di Palestina ya. Tadi saya juga memulai Allah mansur ikhwanal muslimin fi Filistin ya. Allah bantu memenangkan saudara-saudara kita di Palestina ya. Dan memang redaksi yufaqihu fiddin tidak hanya ada di Quran, tapi juga ada di hadis Rasulullah. Ya, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Ba'dal isti'azah ya. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan jihad. Ini ayat di surah At-Taubah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama. Jadi ini ayat mengisyaratkan tidak semua harus berperang ya. Kalau kita hari ini memaksakan diri berangkat juga ya ke Palestina, itu ke Rafah gitu. Saya mau berangkat Ustaz, ya kan. Mau bantu saudara-saudara saya Palestina. Yang ada mati konyol ya kan. Yang nggak ada gunanya juga kita sampai sana. Karena memang nggak bisa gitu. Nggak hanya dibalik dengan bisa ngangkat senjata kemudian kita berangkat jihad tidak. Tapi di ayat ini juga mengatakan ya sudah, justru harus ada yang kedalaman agama ini, ya kan. Dia tafaqquh fiddin. Jadi teman-teman, kehadiran kita di sini, di majelis ini tidak seremeh itu ya. Jadi sangat-sangat penting ya. Bahkan disetarakan dengan jihad ya. Jadi bagaimana hati kita tetap terikat, tetap tetap terkait, tetap sefrekuensi dengan saudara-saudara kita di sana ya. Yang mereka hari ini
mereka hari ini membeli surganya Allah dengan darah mereka ya, dengan air mata mereka. Ya, bahkan di Rafah hari ini bayi-bayi meninggal dalam kondisi tanpa kepala. Itu mengerikan sekali ya. Kalau banyak beredar ya video-video yang tanpa disensor ya. Itu sudah cukup ya. Kita sudah cukup menyaksikan kengerian itu. Maka apa yang bisa kita lakukan ya? Selain doa, maka ini ada peran ini. Lihat tafaqquh fiddin ya. Kalau kita nggak bisa berangkat perang, maka kita menjaga kedalaman agama ini dengan ya tafaqquh fiddin ya, dengan belajar. Belajar terus-menerus ya. Masya Allah. Jadi yang hari ini hadir diniatkan untuk terus ya kita memposisikan diri sebagai orang yang berjihad. Meskipun kita tidak berjihad di medan pertempuran, tapi berjihad di jalan ilmu. Itu saja singkat agar menaikkan apa ya semangat kita dalam belajar. Karena belajar itu tidak seremeh itu, sangat-sangat penting. Bahkan disetarakan dengan berjihad di medan perang. Baik teman semuanya, soal hari ini kita akan tadi ya, bebaskanlah Nun Jali, Masya Allah. Ya karena memang sudah melanda Republik kita dan sampai hari ini kita tidak bisa membedakan teman-teman. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, mana yang pakai perasaan, pakai kira-kira, mana yang memang berdasarkan ilmu ya. Ya, dengar bacaan imam ini kayaknya enak ini gitu. Ya, dengan modal suara bagus jadi imam itu nggak cukup, teman-teman. Ya, masyarakat kita masih menilai kebenaran dari keindahan itu tidak benar. Ya, benar dan indah itu persoalan yang beda ya. Tapi yang bagus ya benar dan indah harusnya gitu. Dua-duanya diamalkan. Alhamdulillah sudah semakin ramai ya. Baik. Untuk pertanyaan nanti kita di sesi terakhir ya, insya Allah kita akan ke matan yang sudah, insya Allah akan saya share matannya ya, akan saya share di grup, mohon nanti dimaksimalkan ya. Sebenarnya saya tipe pengajar yang tidak pernah mengasih ya, kecuali pesertanya japri saya minta gitu, karena memang supaya menghargai, karena hari ini kita itu gampang mendapatkan sakofa teman-teman ya. Tahu ya, sakofa dan ilmu itu hal yang berbeda ya. Wawasan dengan ilmu itu beda. Ya. Kalau wawasan kita cari di Syekh Google itu dapat. Kita mau searching apa aja, searching aja pakai bahasa Arab. Semua kitab di Google keluar. Tapi itu namanya wawasan. Ya. Namanya ilmu harus didapatkan dengan talaki. Ya. Itu yang diajarkan Allah kepada nenek moyang kita Nabi Adam ya. Fatalaqo Adam min rabbihim. Ya. Fatalaqo ya, bertalak, bertemu. Ya, talaki kan dari kata lakia, yalki ya. Jadi ya pertemuan memang harus bertemu. Maka termasuk online ini kan yang dibatasi minimal dia adalah live. Maka nanti sebenarnya kalau ada kesempatan untuk mensetorkan bacaan secara live, dipersilakan ya. Karena kalau rekaman itu sanatnya terputus. Kalau dalam konteks keilmuan ya. Jadi disebut dengan sanat itu nanti adalah tersambungnya ilmu ya. Maksudnya ya tadi kalau online ya live gitu, bukan karena rekaman. Jadi beda dengan ijazah sanat. Tapi kita nggak akan bahas itu. Baik teman-teman semuanya, insya Allah kita akan praktek ya. Kita akan praktek dulu saja nanti sebelum kita mengambil faedah dari kitab Matnul Muwadduhah fi Ba'di Tanbihatin fil Fatihah. Ini karyanya Syekh Dr. Arif Wardani Al-Indonesia. Ini orang Indonesia asli. Ya. Ya meskipun saya mendapatkan pelajaran kitab ini ya melalui pada Syekh Arif Wardani dengan online sebenarnya dengan online ya. Pernah. Ya, nanti kapan-kapan lah sama Ustadz Munir kita tur ya Ustadz Munir. Beliau ini tinggalnya di Kendal boleh Ustadz Munir. Gak jauh lah ya ke Kendal ya kita sawan gitu ya. Nanti kita ngafalin kitabnya terus minta ijazah sanad. Ini nggak banyak ini matanya cuman 18 bait. Cuma 18 bait ya. Ya kawan-kapan nanti kita bisa dapat sanad yang apa langsung ya. Itu yang lebih utama. Tapi kita akan praktek dulu. Teman-teman. Baik ya. Kita mulai dari sini.
Nanti yang bisa open mic dipersilahkan ya, sangat dipersilahkan. Jadi fokus, yang penting fokus dengan suara masing-masing, suara masing-masing. Jadi seperti kalau kita kajian tahsin itu ya, kan dibacakan, ditalkinkan bahasanya ya, ditalkinkan kemudian nanti diikuti. Karena belajar Quran yang gitu ya. Nah, harusnya dibacakan dulu kemudian diikuti. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, open mic nggak apa-apa, open mic ya. Biar rame ya. Kalau nggak, kalau nggak buat gue, yang penting rame. Penting kita ngerasain euforia lagi belajar tahsin. Ya udah belajar tahsin emang begitu. Saya dulu sama Ustadz Ihsan, guru saya itu ya di masjid cuma 5 orang. Cuma setoran pakai mic ya. Saya pakai mic, Ustadz Ihsan pakai mic. Ya Allah itu suara kayak sekampung itu. Kayak ada kajian gede itu di masjid itu. Padahal gimana kajian sama 5 orang. Ya. Jadi supaya terasa, memang belajar tahsin ya harus praktek. Ilmu alat itu semua harus praktek ya, belajar bahasa Arab dan sebagainya itu harus praktek. Yang bisa ya, yang bisa silakan. Sangat dipersilakan. Tafadhol, yang apa mau open mic silakan. Silakan. Kalau mau berkenan silakan. Ya open camp kemudian menggunakan cadar silakan ya. Karena memang harusnya tetap ada interaksi gitu. Ada interaksi. Maksudnya bisa panjenengan nanti ya mencatut nama saya pernah belajar dengan Ustadz Akbar tapi saya nggak pernah tahu gitu apa iya gitu ya, ini makanya supaya tetap ada talaknya tatap muka karena syaratnya memang harus tatap muka. Ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu أعوذ billahi. بالله من الشيطان الرجيم. Ya, ya, al isti'adzah atau ta'awudz. Nanti itu tinggal beda dari sisi wazannya saja ya. Ada gunakan kata ista'adzah yasta'idu atau isti'adzah atau ta'awwadza ya ta'awwadu ta'awudzan ya. Silakan. Walaupun mungkin kita lebih lebih familiar dengan istilah ta'awudz ya orang, tapi boleh juga dengan istilah isti'adzah. Tapi semua di majelis ada kami guru kami lebih mengenal istilah isti'adzah. Isti'adzah itu memohon perlindungan ya. Membaca isti'adzah di dalam mazhab Imam Syafi'i sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Bahkan bahkan sebagian ulama itu ya kita lihat di sini ya. Bahkan sebagian ulama itu mewajibkannya. Karena memang dalilnya ada di Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim minasyaitonir rajim ya. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang ya kan. Adapun lafaz yang paling masyhur adalah yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau di mazhab Imam Syafi'i setiap rakaat itu dihitung satu majelis. Dihitung satu majelis. Maka ketika kita masuk rakaat kedua maka harus isti'azah lagi ya. Jadi sangat dianjurkan ya. Ya jumhur ulama sunnah muakkad. Tapi ada juga yang wajib baca isti'azah. Wajib baca isti'azah ya. Jadi ini sering sering ketinggalan nih ya karena posisinya nggak dibaca dengan zahar ya. Dibaca ya. Jadi takbiratul ihram, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, harus dibaca. Saya pakai kata harus aja deh. Kalau saya pakai kata kalau nggak dibaca gue dosa nggak seperti itu kan ya teman-teman ya. Nggak harus seperti itu. Jangan sampai kemudian mentalitas kita itu mengamalkan sesuatu hanya karena takut dosa. Ya, itu juga boleh, tapi lebih lebih baik karena kecintaan kita kepada Allah ya. Karena cinta nih, masa kita nggak mau ngambil barokahnya istiazah sih kita. Ambil aja. Karena bahkan karena ada ulama yang mewajibkan itu. Gitu ya. Kemudian kita ulang lagi.
Jadi a'udzu ditipiskan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. Ya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. Hir ya tebalkan ya. Di yang harus diasah dari orang-orang kita ya, terutama orang Adam itu adalah ro-nya memang seperti R. Jadi jangan samakan R dengan ro ya. R dengan ro itu beda. Contoh kita ngucapin roti kan ROTI ya. Udah pakai itu pakai R. Kalau pakai roti beda. Itu pakai R ya, pakai ro ya. Roti kalau pakai R roti dia lebih tebal. Nir hir wah ya. Kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke. Ya, baca bismillah kita bahas kemarin ya. Di matan Safinatun Najah baca bismillah itu mazhab Imam Syafi'i wajib ya, wajib dibaca. Oke, teman-teman semuanya. Yang menjadi perbedaan adalah sir atau dijaharkan. Betul ya? Tapi harus dibaca. Makanya kalau teman-teman nih baca imam ini Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teman-teman yakin imamnya nggak baca bismillah ya, yakin benar ya, maka wajib mufarokoh teman-teman ya. Kemarin kita bahas mufarokoh dari kata farokoh yufariku farokoh, memisahkan diri dari, kalau dalam konteks ilmu fikih ya. Jadi kalau imam Allahu Akbar tiba-tiba alhamdulillah, yakin tuh, yakin bener makmum itu, makmum yakin nggak baca bismillah, maka kalau mazhab Imam Syafi'i tidak sah ya, tidak sah sholatnya, tidak sah sholatnya teman-teman. Jadi perhatikan benar. Harus aduh, aduh. Gimana saat sekarang saat videonya saat? Cek cek satu menit, patah-patah ya, Agak patah-patah sih. masih Sat? Enggak, tadi pas kayak agak patah-patah gitu. Oh iya iya, oh iya tadi kayak pas baterainya low ya, iya iya. Oh Sebentar iya, dulu. Iya, sekarang udah aman ya? aman sih kayaknya suaranya. Nah, kabarnya emang Alhamdulillah. agak Sat. patah-patah sih. Iya iya. Terima kasih Sat. Ya, jadi pastikan dibaca, harus dibaca teman-teman. Apalagi kalau sholat sendiri ya. Isti'azah dibaca. Kalau teman-teman memilih bacaan yang tidak dijaharkan, ya disirkan silakan. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, misal ya, silakan. Karena kalau pakai morotalnya Syekh Syari Al-Afasi, Syekh Syari Rashid kan tuh enggak langsung Alhamdulillah ya kan. Nah, tapi itu dibaca ya, dibaca. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah dijaharkan atau disirkan. Sebenarnya kalau kita di Indonesia ya, itu mazhab Imam Syafi'i, maka bacanya tetap dijaharkan sebisa mungkin, sebisa mungkin. Walaupun sebenarnya kita ini tidak bermazhab ya, karena kita ini ngikut guru. Ya kalau kalau kita levelnya masih orang pengennya cuma jadi orang awam, ya enggak, ya awam tuh nggak boleh berfatwa ya kan. Orang awam kewajibannya belajar. Ya nggak bisa baca kita bahasa Arab misalnya dan sebagainya. Ya memang ya udah ikut aja pendapat guru kita. Gitu ya. Silakan. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan.
الحمد لله رب العالمين. Al-ha ya kemarin sudah kita bahas ya. Al-ha harus dibaca dengan ha. Tidak boleh ha. Kalau menjadi ha, kehancuran bagi Allah. Fatal. Lahnun jali merubah makna ya. Lahnun jali merubah makna, konsekuensi fikihnya tidak ringan. Ya kan? Makmum wajib mufarokoh. Tapi lagi mufarokoh memisahkan diri dari imam, konteksnya memisahkan diri dan niat ya, bukan fisik. Ya, jadi kalau kita yakin benar konteksnya memang keyakinan pribadi, provokasi ya, bukan ini imamnya salah nih, nggak sah sholat kita, bukan begitu, nggak adabnya kayak gitu ya. Itu namanya nyari ribut di masjid, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi memang kalau kita ngerasa yakin imamnya bacanya nggak sah, belum tentu sebelah kita ngerasa nggak sah loh. Kenapa? Karena ilmu kita nggak sama ya nggak sih? Biasanya nggak sama. Maka yang makin ruwet itu gimana tuh, Pak? Ya kan? Jadi kalau jadi gak usah belajar tahsin aja saya biar nggak tahu ya, ya nggak begitu juga ya. Ya begitu. Ya karena memang imam ummi untuk makmum ummi ya, kemarin kita udah bahas ya, ummi bukan ummi, itu beda ya. Kalau ummi ibuku ya, kalau ummi jadi ummi ya ini ditasydid juga ya, itu adalah orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Nah, kalau ummi nih ya, kalau misal mohon maaf ya, misal semua emang bacaannya belepotan semua ya, gak ada yang benar ya nggak masalah. Ummi jadi makmum, jadi imam bagi yang ummi kan sah. Yang jadi masalah kalau orang kori ya, kori berarti dari kata koro'a ya, korou, kiroatan kori ya kan, bermakmum pada orang yang ummi, ini yang jadi masalah ya kan. Maka tadi kemarin pertanyaan ya, gimana saat dari masjid lain ya, itulah itu ya, kira-kira kalau ditangkap dari jawaban saya kira-kira gimana lah ya gitu ya, silakan ditangkap sendiri. Harusnya memang iya, jadi memang materi ini harusnya sampai kepada DKM masjid untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah ya. Ya teman, kita ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. الحمد لله رب العالمين. Ya, kesalahan, jali merubah makna. Ya, alamin jadi hamzah merubah makna. Jadi kalau panjangan semuanya mendapatkan imam baca ini salah. Tapi memang sudah saya share juga ya, kewajibannya membenarkan dulu. Ya, wajib membenarkan dulu. Kalau nggak mampu benerin baru mufarokoh secara niat. Ya, kita memisahkan diri secara niat. Tidak lagi bermakmum. Tapi tetap ada di barisan sholat. Sampai sholat selesai. Tapi kalau panjangan mau sholat lagi, silahkan. Ya, untuk mengulangi sholat yang tadi. Gitu. Jadi posisi kita itu seperti menyelaraskan dengan imamnya. Gitu ya, kalau kita mufarokoh ya. Ingat ya saatnya salahan jali dan mengubah makna. Ya, ini alhamdu dan al-alami kalau jadi ain jadi hamzah dia lahnun jali dan yukhillu bil makna, mengubah makna ya. Itu lagi. Ini penting nih. Di sini penting ini. Jadi yang paling penting nih, dua ada kesalahan jali yang tak sering terjadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Oke, jadi ya, insyaallah. Yang kemudian sejak awal kalau mat arid disukun yang belakangnya itu ya, mat ya. Sukunnya nggak asli maksudnya kan, asalnya kan al-alamina, harusnya ar-rahimi. Nah, hanya saja kita waqaf, maka dia jadi mat arid disukun. Ya. Bagi pemula sebenarnya kita ambil 4 harokat ya. Walaupun secara kaidah boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kita sebagai pemula ambil yang 4 aja. Jadi yang penting konsisten ya. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Al-Alamin. Yang 4 harokat ya. 4 harokat ya.
Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. الرحمن الرحمن الرحيم. Ar-Rahmanir Rahim. الرحمن الرحمن الرحيم. Oke, Ar-Rahmanir Rahim ya. Harus tasydid. Sudah ada di matan Safinatun Najah ya. Tasydid itu harus diamalkan. Barang siapa yang meninggalkan tasydid di surah Al-Fatihah maka tidak sah ya. Al-Fatihahnya tidak sah. Harus diulang sampai benar. Kalau nggak benar ya berarti soalnya nggak sah. Ya. Misalnya ada yang baca gini nih. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu kadang tergesa-gesa itu bacanya. Ar-Rah. Salah. Kalau makmum yakin bacaan imam seperti itu diusahakan benerin dulu. Kalau nggak benar bacaan imamnya ya sudah. Wajib memisahkan diri secara niat ya. Secara niat. Berat juga ya. Tiap hari mufaroqah terus. Ya, makanya harus cari masjid yang memang bisa. Ya. Atau ya kalau panjenengan bisa jadi imam ya. Tapi ingat ya teman-teman. Ya. Menjadi imam itu tidak cukup dengan sekedar hafal Quran. Ya, saya ngomong kayak gini karena saya basicnya memang dari tajwid orang belajar ilmu jadi latar belakangnya tajwid tahsin dan yang hafal Quran juga. Jadi nggak cukup. Jadi beda ilmu Quran dengan ilmu menjadi imam itu persoalan yang beda ya. Jadi kalau mau jadi imam ya harus belajar ilmu bagaimana menjadi imam. Ya. Cukup orang hafal Quran 30 juz nih, mungkin yang nggak ngerti cara jadi imam, nggak bisa juga, nggak bisa dia jadi. Ya. Karena yang jadi imam itu yang paling utama, yang paling ngerti fikih sholat. Jadi sangat disayangkan kalau ada penghafal Quran tapi nggak ngerti fikih sholat, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Pengennya jadi imam terus tapi nggak ngerti fikih sholat, itu nggak boleh, itu berbahaya sekali. Ya. Jadi buat adik-adik ya, hafal Quran boleh semangat, sekarang euforia orang hafal Quran. Tapi jangan lupa belajar fikih sholat ya, itu penting. Ya kalau bacanya Ar-Rahman itu salah, itu lahnun jali mubah makna. Ya. Karena kalau Ar-Rahman itu nanti jadinya pertanyaan, nanti ada di matanya, itunya Syekh Arif ya. Nanti kita bahas. Lanjut. Maliki yaumiddin. مالك يوم مالك يوم الدين Sekali lagi ya. Maliki yaumiddin. Silakan. مالك مالك يوم مالك يوم الدين. الدين. Oke. Semuanya. Kemarin ada restoran, membacanya dengan K, ada yang dengan K. Silakan ya. Kami pernah berseron dengan guru kami Ustaz Amin ya. Insyaallah. Hafizullah Ta'ala. Saya dulu restoran pernah dapat guru yang K. Jadi gini bacanya. Maliki yaumiddin. Satunya nggak bu, satunya harus begini. Maliki yaumiddin. Jadi satunya ki, satunya ki. Ya. Ini perbedaan dari sisi hamesnya saja nanti. Kalau yang ya, nanti belajar ilmu tajwid, ilmu terutama sifat ya. Satunya lebih deras. Jadi kayak gini. Kaki kubek. Itu kan deras banget. Ada yang kaki kubek. Nah, yang penting konsisten ya. Yang penting konsisten. Kalau mau pakai K, ya pakai K semua. Jangan sampai pas baca ini K sampai baca sana ya. Contoh nanti kita di ayat 5. Lanjut. Iya karena ini K ya, pakai iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Silakan. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. Ya, pasti kan? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. Wah, iya. Ini nggak apa-apa, rame gini seneng ya. Jadi kita seneng rame. Biasa juga walaupun di kamar nih, kita ngerasain suasana kita lagi ngaji. Ya, gitu ya. Nah, jadi
kalau mau pakai K seperti tadi prakteknya. K sama ta. Jadi K sama tanya harus konsisten ya. Itu kata guru kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ya. Nah, kalau mau pakai yang deras semua. Contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas ta'in. Nah, tapi kalau nggak biasa susah. Yang deras semua itu kalau nggak biasa susah ya. Nah, saya dulu awalnya pakai yang nggak deras ya dengan guru kami di pesantren sahabat tuh ya, karena sanadnya dari Ustadz Hartanto terus pindah ke Ustadz Isisan yang sanadnya dari Syekh Mahir Al-Munajjid ya guru-guru di Isyarimah. Nah, itu susah bener dari awalnya nggak pakai deres tiba-tiba deres ya kan. Terus ketemu Ustadz Amin di markas qiraat itu. Antum harus konsisten. Awalnya saya campur-campur aja gitu karena kayak saya kira bener semua kan. Kata Ustadz Amin nggak boleh. Antum harus konsisten. Kalau pakai yang deras semua, kalau enggak semua. Oke ya. Gitu ya. Jadi silahkan. Jadi kalau ada imam bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, silakan. Tapi kalau nggak konsisten ya nggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. No, giliran ta dia nggak deres. Nah, itu nggak boleh. Ya, kalau mau deres semua. Gitu ya. Silakan. Karena ka sama sa itu nanti silakan. Nanti yang penting harus apa ya? Senada lah ya. Harus konsisten. Lanjut. Nah, ini juga di sini juga penting ya, memastikan tasydidnya berbunyi dengan ditekan. Kita udah bahas kalau iya, kadang bacanya iya karena na'budu wa iya. Satu. Kalau imam baca begitu, itulah nun jali yukhilu bil makna, mubah makna, makmum wajib farokoh. Yang ngerti wajib farokoh. Secara niat dia harus memisahkan diri, tidak lagi bermakmum pada imam. Kenapa maknanya Badi jadi kacau ya? Iya kan tasydid maknanya cahaya matahari ya. Kami menyembah cahaya matahari, jadinya musyrik, fatal. Ya. Maka kalau yakin sudah yakin, misalkan aja cara niat ya tadi. Karena memang ini konteksnya keyakinan pada masing-masing, tidak harus ngajak teman. Bro, ini kayaknya salah ya batal semua salatnya nanti. Enggak gitu ya. Ya Anda yakin mufarokoh secara penting. Tetap harus pakai adab ya, karena agama kita dibangun dengan adab. Harus ditekan tasydidnya. Tidak boleh lebay, tapi tidak boleh lebay atau berlebihan ya. Atau takaluf itu nggak boleh. Ya dia ditekan aja, tapi tetap dengan bainiyah. Maksudnya bainiyah itu lembut aja. Iya ya. Iya karena budu wa iya. Ya. Yang nggak boleh terlalu lama juga. Misal bacanya terlalu lama secara durasi. Iya karena budu wa iya. Itu salah juga ya. Dia cepat, tapi juga tidak terlalu lambat ya. Ya tengah-tengah. Nah, itu yang paling sulit, itu perlu talaki ya gitu. Gak bisa talaki sehari 2 hari juga ya. Bisa harus rutin, harus konsisten latihan. Ya, banyak orang mengira belajar tahsin itu bisa selesai dalam waktu yang singkat ya kan. Ya kita itu sudah ngelakuin kesalahan itu berapa kali, baca Al-Fatihah udah berapa puluh ribu kali. Banyak ya kan. Tiba-tiba pengen benar dalam sekali pertemuan ya gak bisa. Kita harus betul latihan. Memperbaiki yang salah itu betul latihan. Lanjut teman-teman. Ihdinas shiratal mustaqim. Silakan. اهدنا الصراط المستقيم Ihdinas shiratal mustaqim. Silakan. اهدنا الصراط المستقيم. Ya, ihdina dialirkan dulu ya, jangan terlalu cepat, jangan ihdina, salah. Itu namanya ikhtilas, nggak boleh. Percepatan namanya. Ya dialirkan. Ihdinas sirah, termasuk masuk shad juga jangan terlalu buru-buru. Dengan ihdinas sirah enggak? Nas sirah ya. Tebalkan shadnya sli ro ya. Ihdinas sirah
mustaqim. Silakan. اهدنا الصراط المستقيم. Ya, ya. Untuk irama bebas lah ya. Irama bebas. Kalau irama saya termasuk yang mengikuti Syekh Al-Masrawi ya, yang beliau sangat membolehkan mau pakai nada. Berbeda dengan Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid ya. Mungkin beliau sampai ya mengharamkan kalau nada itu sampai belajar bersusah payah. Jadi kita belajar irama siarka, irama kurdi sampai bersusah payah itu loh. Ngapalin nada yang pertama turun ya kan. Nada yang kedua datar ya. Ya dan sebagainya itu ya. Biasa juga pernah juga belajar gitu. Ya, jadi tapi kalau sampai menyusahkan diri itu nggak boleh. Tapi kalau natural nih misal, karena sering dengar murotalnya Syekh Misyari. Tiba-tiba emang iramanya Syekh Misyari. Ngaji itu emang natural sih tanpa pernah belajar. Ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Misalnya gitu kan. Saya dulu 2 tahun dengerin Syekh Misyari pas ngafal Quran itu. Jadi beberapa nada-nada nahawannya Syekh Misyari ya cukup kenal di telinga saya dan bisa mempraktekkan itu tanpa bersusah payah. Itu silahkan. Itu pendapatnya Syekh Iman. Yang penting natural. Boleh. Termasuk ihdina, jangan sampai miring ya. Ihdina itu ya. Ihdina. Pastikan kasrah turunkan tahan. Tolong lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. Ya, qaf ya. Nanti kalau dalam sifat huruf memang dia huruf istilah. Meskipun dia tidak ibab. Tapi tetap istilah. Ya. Jangan jadikan dia istifal. Maka tetap harus ada istilahnya. Maksudnya dinaikkan pangkal lidahnya. Ya ditebalkan lah bahasa mudahnya. Mustaqi. Mustaqi. Tapi enggak gini juga. Mustaqim. Mustaqim. Ada yang gitu ya. Ya, kami berpendapat itu berlebihan. Tetap ditebalkan supaya tidak sama dengan kaf, tidak mustaqi. Kalau mustaqi kan tapi mustaqi. Nah, tapi tidak sampai koi, tidak sampai koi. Nah, itu enggak ya. Kadang-kadang ada kayak ada wawunya tuh koi. Nah, itu enggak boleh juga ya. Tengah-tengah saja ya. Tolong lagi. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم. Iya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, Masya Allah ya. Gitu ya. Kalau mau pakai sanad benar, sanadnya ya, sanadnya Imam Hafs an Asim bin Thariq Syatibiyah, baca ayat ini tidak boleh diwakaf. Kok imam kita banyaknya bacanya di alaihim Ustaz? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana Ustaz hukumnya? Nah, ya itu nanti kita jawab ya. Bikin penasaran dulu lah ya. Jadi aslinya nggak boleh berhenti.
Ayo, saya mau bilang gitu aja deh ya, biar ada yang penasaran tanya. Biasanya kalau apalagi saya bilang nggak boleh berhenti gitu kan, nggak boleh berhenti, hasilnya nggak boleh berhenti. Kalau ikut sanatnya nggak boleh berhenti. Ya, terus kalau nafasnya nggak sampai gimana? Nah ini nanti ada pertanyaan lagi, banyak pertanyaan ya. Saya pancing nanti ada banyak pertanyaan. Ya, secara sanat dia tidak boleh diputus. Harus satu nafas di ayat yang ke-70. Kita teman-teman semuanya. Oke. Oh iya, termasuk tadi mungkin tadi saya ingin menyampaikan ya, tadi ada lahnun yang jali mengubah makna, ada yang lahnun jali dia tidak mengubah makna. Contoh itu ada di Malik Yaumiddin ya. Karena kok bisa saat kesalahan jali. Jali itu namanya berat ya. Jali itu berat. Yang tidak khofiyah kan ringan ya. Namanya berat ya, kesalahan yang mayor ya. Tapi ada saat yang nggak mengubah makna. Ada. Ya, ada itu. Gak bisa saat ya. Gak bisa. Kenapa bisa? Oke, saya tampilkan ya teman-teman. Tapi ini sementara kita jadi sakofah ya. Ini memang next level lah ya untuk para pembelajar Al-Quran. Jadi sebenarnya apa yang kita baca sehari-hari itu tidak hanya itu bukanlah satu-satunya Al-Quran yang boleh dibaca di dalam sholat. Itu penting ya. Ada namanya ilmu qiraat. Ada yang 10 yang mutawatirah, ada yang 14 yang syadzah. Ya. Syadzah itu tidak boleh dipakai sholat, tapi boleh dalam konteks tafsir. Contoh di sini teman-teman, ini saya ini ya kayak screenshot saja ya dari Mushaf Taisir, itu ada di aplikasi. Itu Mushaf Taisir itu adalah mushaf yang berisi 10 kiroat ya. Makanya ada orang yang namanya Mujaz Kiroat Ashroh. Dia menguasai kurang lebih 20 riwayat bacaan Al-Quran. Namun memang riwayat-riwayat ini seiring berjalannya waktu memang punah ya. Karena memang berat. Memang standar belajar ilmu ini sangat berat. Dia harus hafal minimal yang Hafsan Asim. Yang kita baca sekarang itu adalah Quran dengan riwayat Imam Hafsan Asim min Thariqi Syatibiyah. Apa itu saat nggak pernah dengar ya, nggak apa-apa, yang penting denger dulu sekarang ya. Ya, jadi itu nggak satu-satunya. Ini yang kiri teman-teman, yang kiri itu adalah bacaan saudara-saudara kita di Libya. Saudara-saudara kita baca dengan riwayat Imam Qalun dari Imam Nafi min Thariqi Syatibiyah. Emaknya pendek. Dia kita sini. Emaknya pendek ya. Ya. Yang punya mushaf, saya yang punya mushaf fisiknya silakan dilihat. Ya, alhamdulillah saya juga mengoleksi dulu lah ya, punya mushaf-mushaf yang lain ini. Karena ini ilmu yang hari ini mulai ditinggalkan. Variasi dalam bacaan Al-Quran. Jadi, ketika kita baca pendek, Maliki Yaumiddin, itu nggak mutlak salah, teman-teman. Kok bisa gitu, Sat? Iya. Salahnya jali. Di riwayat yang kita baca jali. Itu namanya sanad ya. Namanya sanad kan transmisi ilmu ya. Seperti kita main pesan berantai. Ya kan? Nggak boleh salah dong. Ya kan? Kalau riwayat Imam Hafs berarti sanad dari Imam Hafs sampai ke kita, ke para pewaris sanad hari ini harus sama pesan yang dibawa. Nah, tapi ini hanya untuk orang awam. Tapi kalau sengaja ya nggak boleh, dosa juga. Misalnya bacanya emang imamnya lagi nggak tahu ngeblank mungkin ya. Bacanya pendek. Maliki Yaumiddin. Kita yakin nih, salah ini imamnya. Tapi nggak boleh mufarokoh kita. Karena nggak sampai ngubah makna. Ya. Yang ngubah maknanya jadi masih bagus. Maksudnya Malik itu artinya pemilik. Kalau Malik itu raja. Gitu ya. Ya, kalau Malik ini berarti rajanya hari pembalasan. Kalau ma-nya panjang, pemilik hari pembalasan. Yang kedua, diakomodir oleh bacaan dengan riwayat yang lain. Ini adalah bacaan yang dipakai saudara-saudara kita di Libya. Ya. Jadi kalau pernah sering mungkin kalau yang suka dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat kan lulusan Libya tuh. Nah, mungkin teman-teman sering ada yang ya mungkin kalau pas teliti ya, itu pas Ustadz Adi Hidayat nyebutin ayat itu nggak pas. Sebenarnya bukan karena beliau nggak pas, karena beliau dulu di Libya, beliau makainya pakai riwayat ini. Nanti memang bahkan ada selisih ayat. Percaya nggak? Nih Bismillah. Bismillah
di bacaan saudara-saudara kita di Libya sana, di Afrika Utara ya, Libya ya, itu Bismillah bukan ayat pertama, ya kan? Di tempat kita kan ayat pertama ya, betul nggak? Iya nggak? Iya dong, Mas. Iya ya, nanti nggak yakin lagi. Iya, Ya, Ustaz. iya, yang nggak mau kita lihat lagi ya, yang kita baca tadi ya, supaya apa? Supaya yakin. Nih, teman-teman. Nih, ya kan? Bismillah yang satu ya. Nah, makanya wajib dibaca. Makanya wajib dibaca. Nah, beda dengan ini. Tapi kok jumlahnya masih masih 7 Sat, jumlahnya. Nah, ya kan? Jumlahnya masih 7. Tapi beda wakof. Lihat teman-teman. Bismillah bukan ayat pertama. Makanya ini yang kemudian nanti. Tapi ini ada di mazhab Imam Hanafi ya. Imam Hanafi itu memang Bismillah itu tidak wajib dibaca di dalam sholat. Tapi kalau kita sebisa mungkin dibaca ya. Karena guru ulama-ulama kita itu Imam Syafi'i. Mazhab. Nah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ayat 6-nya di sini, teman-teman. Jadi jumlahnya masih 7. Ya kan? Kalau di kita ini bukan ayat ya. Nah, ya kalau kalau kita yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ayat 7. Oke. Tapi kalau di saudara-saudara kita di Libya itu ayat 6. Beda, beda. Kok Quran bisa beda? Nah, ini perlu ilmu lagi, gitu ya. Katanya Quran satu, kok beda-beda? Butuh ilmu ya. Itu butuh ilmu lagi. Ah, masuk di Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Nah, jadi kalau imam bacanya masih pendek, itu tidak ya kesalahan jali memang. Jali memang. Karena dia mencampur adukan periwayatan. Ya. Tapi tidak sampai membatalkan sholat, gitu ya. Jadi ada. Nah, kalau yang kanan ini adalah Quran dengan riwayat Imam Warsh dari Imam Nafi. Ini adalah yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Maghribi atau Maroko. Kemarin lagi viral ya, yang anak-anak Maroko apa menghadap api unggun ya, sambil baca Quran bareng-bareng itu dengan irama yang sangat indah. Itu irama itu. Nah, ini dibaca pakai Quran riwayat ini dengan riwayat Imam Warsh dari Imam Nafi. Kita lihat Bismillahnya bukan ayat 1. Dan Malik Yaumiddinnya pendek ya. Tapi nanti bedanya di sini. Nah, linya ini ada hukum sendiri lah di riwayat Imam Warsh. Riwayat Imam Warsh adalah bacaan paling sulit ya. Kalau kata pembelajar qiraat, Imam Warsh itu bacaan yang paling sulit secara praktek ya. Itu makanya orang-orang Maghribi itu istimewa, teman-teman. Ya. Karena mereka baca Quran dengan riwayat yang paling sulit. Tapi semuanya mutawatir. Apa itu mutawatirah? Semuanya sah dipakai di dalam sholat maupun di luar sholat. Saya baca Al-Fatihah ini saat boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Misal rokaat 1 pakai yang Imam Kolon, rokaat kedua pakai Imam Warsh, ya, boleh silahkan. Ya. Yang penting kalau tapi jamaahnya harus siap ya. Ya, nanti dikira sesat dan pendek-pendek. Ya, tapi harus siap. Jamaahnya ya harus kondisi jamaah yang memang ngerti ilmu ini. Ya. Ini sekedar wawasan ya. Jadi Quran yang kita baca itu tidak satu-satunya cara baca yang diperbolehkan. Nanti ada. Udah jam segini ya. Insyaallah kita lanjut dulu ke matanya ya. So, teman-teman. Oke, singkat aja yang matan ini ya. Insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada. Oke, prakteknya gitu. Tapi insya Allah nanti kita minggu depan sepertinya masih kita buka peluang praktek ya Sad ya. Tanya jawab, nanti ada tanya jawab. Kalau nggak ada tanya jawab, kita praktek. Saya mau yang praktek live langsung kita koreksi sangat. Teman berikutnya nanti kita praktek. Oke, kita zoom ke zoom ini ya, karena zoom ini. Ini matan al-muwadduha. Muwadduha itu artinya dari kata wadduha yuwaddihu, ya, taudihan, yang dimudahkan, penjelasan lah. Karya Syekh Arif Wardani Al-Azhari Al-Indonesia. Beliau orang dan Indonesia asli. Oke,
Yaqulu ariful benu muhrimina roji ridho ilahina yakina ya. Ini langsung aja. Ini mukadimahnya ya. Kita fokus langsung ke sini saja. Ya wa ba'du minni lakum muwadduha fi ba'di tanbihatina fil Fatihah ya. Jadi tanbihat itu adalah peringatan-peringatan. Beliau ngasih nama ini dengan muwadduha, penjelasan. Nah, ya. Hakik hurufaha kadza sifatiha fasihatus salati min sihhatiha ya. Jadi pastikan kebenaran makhraj dan sifat huruf karena sahnya sholat dinilai dari benarnya Al-Fatihah. Nah, ini memang yang ingin kita angkat ya, ini yang kita angkat agar bebaskan lahnun jali yang melanda Republik itu ya. Jadi kita ingin karena jelas ya, jelas dalilnya ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ya. Boleh, insya Allah nanti saya kasih, insya Allah saya akan share grup matan ini insya Allah. Tapi mohon dipakai sebaik-baiknya ya teman-teman. Karena hari ini tuh orang sukanya download aja ya kan. Gak dibaca ya. Dibaca lah minimal di print ya, boleh di print, boleh minimal di print, dicoret-coret. Ya. Kalau bisa suatu saat ketemu dengan Ustaz Arif Ordani alhamdulillah. Ya, raqqiq a'udzul hamdu ma'la ya fata wal mustaqima qabla tafkhimin ata. Ya, raqqiq itu tipiskan. Tadi a'udzu. Hati-hati bacanya a'udzu. Nah, itu tebal, itu enggak boleh. Ya. A'udzu alhamdu. Alhamdu. Bukan alhamdu. Ini butuh latihan yang enggak ringkas, Masya Allah. Coba dulu. Dulu kamu udah ngafal Quran 2 tahun, ketemu guru yang memang standarnya sanad ya ketika setoran ya. Wah, itu pusing awalnya, tebal tipis ya. Udah ngafal Quran teman-teman, ya kan? Ngafalin Quran, udah ngajar di mana-mana, tiba-tiba setoran itu sama Ustaz Ihsan dan beberapa guru kami, ada Ustaz Abdurrahman Faduli, memang notabene beliau yang ya luar biasa bacaannya. Juara-juara MTQ juga. Baca Al-Fatihah salah bayangin ya, Masya Allah. Udah ngajar di mana-mana baca Al-Fatihah sih salah. 5 kali baca Al-Fatihah itu sampai lemes ya Allah ini saya selama ini ngajarin apa saya tapi semangat ya Masya Allah iya benar Masya Allah bisa-bisanya udah ngajar kemana-mana ya kan tapi masalah bacanya Masya Allah jadi karena perkara ini tebal tipis nggak ngerti saya ya Allah gimana tebal tipis suara tebal tipis gimana ya tapi karena rajin sering talaki jadi ngerti oh gitu wal mustaqim qabla tafkhimin ata wal musta dan wal mus nah itu tebal tapi musta qaulukar rahmani la ar-rahman nah ini tadi sudah kita baca ya bacaanmu mestinya ar-rahman la ar-rahman fa'ati haqqal harfi yakni ra'an jadi engkau memberikan hak huruf itu 2 ro ar-ro itu 2 ro jadi dalam tasydid sebenarnya ada 2 ro makanya ketika orang tidak mentasydidkan dia mengurangi 1 huruf itu berbahaya sekali ya bahkan ada penjelasan dari beliau nih kita baca ini kali ya apa mana enggak ada nah ini nih ya ada catatan kaki jika dibaca keliru menjadi ar-rahman tanpa tasydid maka artinya bisa berubah menjadi apakah zat yang maha pengasih itu juga maha penyayang nauzubillah jadinya nanya kita apakah zat yang maha pengasih itu juga maha penyayang justru kita mempertanyakan Allah makanya rusak maknanya ya jadi a itu kan harful istifham dalam bahasa Arab ya banyak kan kita jumpai di Quran ya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ara'aitan tidakkah engkau lihat nah kan a itu kan adalah huruf istifham maknanya mempertanyakan makanya kalau dia dibaca dengan ar-Rahman tanpa tasydid itu bahaya sekali ya nauzubillah ya semoga kita berlindung pada Allah fa'akhfiyan takriraha musyaddida ya sembunyikanlah maksudnya ini jangan terlalu digeterin
Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlalu terlihat. Jadi dia disembunyikan getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wahaziran tamtita iya syuddida. Dan hati-hatilah tamtit itu memperpanjang bunyi. Ya tadi udah kita bahas. Iyyaka na'budu wa nah, itu nggak boleh ya. Karena harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah an'amta qad tuqalqalu ya. Baca alhamdu dan an'amta jangan sampai ada qalqalah. Ya sini sering terjadi nih. Alhamdulillah an'amta gitu ya. Oh ya, kalau bacanya an'amtu itu nanti bisa diimam keliru nih. Bacaan an'amtu. Itu makmum gak ada yang benerin maka sholatnya itu gak sah ya. An'amtu nanti kacau itu maknanya. Ya. An'amtu itu nanti yang aku beri nikmat. Fatal ya. Dalam bahasa itu fatal sekali. Jadi kalau slip imam baca an'amtu atau kita mungkin lagi capek an'amtu itu wajib diulang ya. Diulang aja di bagian itu ya. Jangan sampai nggak diulang. Kalau nggak diulang nggak salah ya. Al-Fatihah. An'amtu itu maknanya yang aku beri nikmat. Jadi yang ngasih nikmat tuh kita. Aku itu ya. Padahal an'amta itu maksudnya adalah Allah. Tanya kembali ke Allah. An'amta ya. Siratal ladzina an'amta. Nah, itu salah tuh. Tapi orang suka nggak kerasa kecuali nanti harus distorkan. Ya, nggak boleh dikolkolah. Fabayinan sukunaha yumahalu ya. Dan perjelaslah sukun-sukunnya pelan-pelan. Dengan ringan tanpa qalqalah. Pelan-pelan aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah gitu. Pelan-pelan gitu kata Syekh Arif Fardadi ya. Hafizullah Ta'ala. Wa kullu matmumin fa ashbi'an bidom ya. Ashbi' itu ya isba ya. Kenyang, pokoknya mentok. Kalau ngucapin doma itu jangan nanggung. Ya, jangan mus jangan. Ihdinas siratal mustaqim ini. Itu pasti dasar tuh. Kalau orang belajar tahsin pasti dasar doma harus mencucu, mentok mencucu. Musta ya. Kalau bacanya masih salah ya. Nanggung. Wa kullu maftuhin wa maksurin yutam ya. Dan setiap huruf yang berharokat fathah maupun kasroh disempurnakan pula masing-masing harokatnya ya. Seperti di sini kayaumi ihdinas sirat ghairi. Sirat ghairi. Kayaumi ihdinas sirat ghairi. Dan bacanya gini. Maliki yau. Yau. Maliki yaumiddin. Jangan ihdinas. Saya buru-buru tuh. Ihdinas. Sirah, jangan sirah nah diperjelas. Jangan ghairil salah. Ghairil ya. Ghairil. Nah ini butuh tahsin ya. Fala tumil wa atmiman bil kasri ya. Jangan sampai imalah, miring maksudnya. Ghaira ihdinas ya. Jadi nah di sini. Wahzal lada malik yaumi na'budu. Termasuk mengorupsi bahasanya. Ikhtilas tadi. Ya min ikhtilasil harokati yujadu. Jadi seringkali orang itu maliki yau cepat-cepat gitu loh. Maliki yau iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Budu harusnya maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Enggak boleh ada percepatan. Mengorupsi harokat maksud beliau itu. Iyyaka na'budu ya kayak seperti itu. Contoh misal Al-Fatihahnya gini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pelan-pelan aja. Alhamdulillah ya. Jangan sampai mengorupsi ya. Enggak boleh mengorupsi kalau kata beliau di bahasanya korupsi. Ada juga korupsi di bacaan Quran ya. Bukan hanya di ini ya, insyaallah. Biddotilat itolatun hatamah ya. Bacalah dot itu pada sifat istitolah ya. Jadi istitolah itu nanti akan dibahas di ilmu tahsin.
bacanya ada bacaan yang panjang sedikit. Walau mungkin kalau di mic itu kayak ada seperti suara yang ada jeda. Sebenarnya bukan jeda itu teman-teman. Tapi ada suara mengalir. Walau walau. Nah itu gerakan lidah itu namanya sitolah. Laisat kadho wa tawadal mufakhamah. Tapi seringkali itu kita baca zo dal baca dot baca huruf dode itu seperti zo wala zolin wala polin zo biasanya paling sering zo karena sulit makhrajnya dot itu sulit. Dan yang paling parah itu baca dal yang mufakhamah. Jadi sebenarnya dia tuh ngucapin dal walat do gitu. Itu dal itu. Tapi dal dengan harokat o. Dengan vokal o itu salah ya. Salah. Ya wahris ala miqdari matin lazim. Dan usahakan sungguh-sungguhlah konsisten dengan bacaan mat lazim. Mat lazim itu yang walat dol itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Ya. Itu harus panjang 6 harokat. Harus nggak bisa ditawar lagi ya. Wa huwa sittu harokatin fa'lami. Maka bacanya 6 harokat. Gimana cara menentukan 6 harokat? Maka itu harus talaki. Jadi yang menentukan kadar panjang 6 harokat pada setiap orang itu adalah hasil talaki. Bukan karena kita bisa baca nih, yaitu 6 harokat, nggak bisa kita baca. Ketika kita setoran ke orang guru, kata guru kita bilang, kurang sedikit, kurang 1 harokat, kita panjangkan. Terus kata gurunya, ini kalau kepanjangan kita pendek. Kalau ketika guru bilang, segini nih pas nih. Nah itu namanya mat yang sesungguhnya, bukan hasil membaca. Lanjut, katulu tuli atuni wahus nuhiha sebekti kita membaca nuhiha. Jadi panjang dolin tuh adanya seperti nuhiha atuni gitu ya. Panjangnya 6 harokat. Kaza alal arid fatal tazima ya. Fatal tazima. Jadi la siyama fitu lilina muhtama ya. Termasuk baca mat arid yang tadi di belakang ya teman-teman. Mat arid itu yang di belakang. Konsisten. Kata beliau fatal tazim. Konsisten. Ya. Konsisten harus konsisten bacanya. Ya contoh. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, itu konsisten belakang-belakangnya. Empat harokat semua. Maksud dia gitu ya. Ya udah. Wa tamma nazmi takamul muwadduha bihamdihi rafi'i kullis al-solihah ya. Cukup dari beliau ini. Saya sederhana itu ya. Dengan mengucapkan hamdalah bihamdi rafi'i kullis solihah ya. Yang maha menerima amal soleh. Ya semoga Allah menjaga beliau. Cukup teman-teman, sudah 25 ya. Oke, gitu ya. Jadi Masya Allah itu. Mungkin langsung dulu saja nanti sebelum jam Ustaz Munir, saya langsung saja pertanyaannya ini. Agenda kita nih ya, Insya Allah. Sebelum nanti kita pertanyaan yang ini. Oke, ini Ihsan ya, Masya Allah. Ihsan ini asalnya mana, San? Panggilnya Ihsan apa Syakir? Syakir. Syakir, Masya Allah. Syakir ya, yang maha bersyukur nih. Maha bersyukur, yang mensyukuri nikmat Allah ya, Masya Allah. Amin. Oke tadi, kelas berapa Syakir? Kelas 10. Kelas 10, kelas tuh. Di SMK apa SMA atau Mondok? Negeri. SMA negeri. Tapi Ya. seneng ngaji ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Ya, Saya dulu juga sama negeri saya dulu. Ustaz Ya, kuliah di mana? saya dulu kuliahnya di Gajah Mada. Oh. Iya, tapi di Gajah Mada nggak ada jurusan ilmu Quran ya, yang ditanya ya. Iya nggak ada. Jurusan saya bukan ilmu Quran. Gajah Mada nanti orang bingung juga, emang Gajah Mada ada jurusan ilmu Quran nggak ada? Ini jalur lain ini belajarnya, Masya Allah. Baik, Syakir ya. Ya kalau kita mau ikut pendapatnya Imam Masyubi ya, fi syurutil jumu'ah. Ini nih matan safinatan aja. Memang
matan yang membahas tentang fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Tentang syarat sholat Jumat, ya kan? Syarat sholat Jumat yang ditanyakan oleh adinda kita ini 40 orang. Ya kalau pakai mazhab Imam Syafi'i harus 40 orang. Wa an yakunu arba'ina ahroron zukuron balighina mustautinin ya. Jadi ini bahasnya agak melebar ya, mohon maaf ya. Tapi nggak apa-apa lah kita jawab. Tapi nanti sebenarnya saya tidak berkapasitas, nanti kalau ada kajian fikih boleh ditanyakan lagi ya. Karena guru-guru kami mengajarkan gitu ya. Karena nggak semua orang yang fasih baca Quran itu ahli fikih. Fikih dasar bisa lah ya. Tapi kalau disebut makanya nggak semua, makanya ketika tanya persoalan Quran jangan tanya orang fikih. Begitu juga sebaliknya. Tapi nggak apa-apa. Kita jawab seadanya, nanti kalau ada daurah tentang fikih nanti bisa ditanyakan lagi. Memang arba'ina 40 orang ahroron merdeka. Tahu yang merdeka bukan budak, zukuron laki-laki, balik berarti dia sudah balik ya. Mimpi bahasa ya, berarti laki-laki. Ini syarat sholat Jumat ya. Ini penting buat laki-laki. Mustautinin. Nah, jadi syaratnya itu sebenarnya mustautin. Jadi dalam istilah kita itu ada mukim, ada musafir, ada mustautinin. Kalau musafir orang yang safar ya. Mukim itu adalah orang yang berpergian ya paling tidak lebih dari 4 hari. Ya. Kemudian dia berniat menetap. Maksudnya dia akan kembali lagi, ya, akan kembali lagi. Gitu. Ya, contohnya mukim itu contohnya anak-anak kuliah itu bisa dibilang mukim. Mereka datang dari Sumatera ke Jogja, kuliah di UGM, menetap setahun. Tapi tidak, maksudnya tinggal di Jogja tapi tidak ingin selamanya di Jogja. Itu namanya mukim. Kalau mutautinin itu adalah penduduk setempat, penduduk asli. Ya ibaratnya penduduk yang ada di KTP lah ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya syaratnya itu berat kalau pakai syarat Imam Syafi'i. Jadi syarat itu harus 40 laki merdeka sudah balik. Jadi mumayyiz saja nggak bisa. Ya. Udah balik berarti sudah mimpi bahasa ya. Dan mustautinin dia penduduk asli memang. Penduduk asli. Pertanyaannya kan, nah, tapi nanti memang ada pendapat yang lain. Tapi boleh. Tapi kalau pertanyaannya Syakir, boleh nggak usah sah nggak secolos saya soal cumannya sah dengan pendapat mazhab yang lain ya. Karena memang di mazhab yang lain tidak harus 40. Ya, kalau pakai standar Imam Asy-Syafi'i memang tadi tidak sah. Apalagi standarnya harus mustautinin, penduduk setempat kan. Ya kan? Tapi kan tidak mereka sekolah paling jauh berapa kilometer itu Syakir siswa-siswanya dari sekolah? 10 atau 15. Nah, ya, mungkin masih bisa masuk mustautinin gitu ya. Ya, jadi bisa masuk penduduk setempat bahkan kalau cuma 10 sampai 15. Ya. Karena kan itu bisa mungkin bisa masuk mukim atau mustautinin. Mungkin bisa masuk. Misal orang tuanya situ punya anak kan, sekolah di situ ya. Jarak dari sekolah ke situ hanya 10 kilo. Nah, itu masih bisa masuk penduduk setempat. Jadi bahkan masih boleh gitu ya. Tapi memang kalau standar ya itu masih boleh insyaallah. Kecuali gini, yang sekolah itu kan karena standar musafir itu kan kalau di mazhab Imam Syafi'i dia harus perjalanan 75 km baru boleh kena rukhsah koser ya, mengkosor sholat ya. Nggak ada ya yang perjalanan 70 km kan? Nggak ada. Berarti dia nggak masuk musafir. Pilihannya antara mukim dan mustautinin. Tapi kemungkinan besar mustautinin itu ya, teman-temannya yang di situ ya. Jadi kalau jumlahnya 40 laki-laki ya kemungkinan masih ada lah mustautinin. Insyaallah. Masyaallah. Gitu ya Syakir ya. Sebenarnya cukup menjawab ya Syakir ya, insyaallah. Salaman, salam. Ya, salam. Masuk kalau perkara imamnya ya. Ya. Jadi syarat-syaratnya di sini. Wa antus sholat jamaah. Tadi pertanyaannya kan cuma ada 2 guru ya. Cuma 2 guru ya kan. Satunya bacanya bagus, satunya enggak ya. Lepas misal ya yang imam itu pas guru sudah Syakir ya. Bacaannya kurang bagus ya. Tapi Syakir harus pastikan bacaan guru itu mengubah makna atau enggak. Ya. Kalau dia enggak mengubah makna maka enggak sampai membatalkan sholat. Ya. Kalau cuma panjangnya misal maliki ya panjangan dikit lah ya enggak masalah ya. Enggak sampai sih. Karena kalau dalam sholat Jumat tidak bisa mufarokoh. Karena syarat sholat Jumat harus
jamaah. Jadi kalau kita mufarokoh, sholat Jumat kita batal. Susah karena harus. Nah, jadi konteksnya di sholat Jumat nggak bisa mufarokoh. Terus biasa ya itu, insya Allah. Tanyakan ke ahli fikih lah ya. Itu agak ruwet itu. jadi ini gini teman-teman. Jadi nggak sederhana. Konsekuensi dari Al-Fatihah yang jali tadi itu berat ya kan. Sampai segitunya. Di sholat Jumat bingung loh kita. Imam banyak nggak imam yang bacanya kurang bagus pas jadi khotib ya. Ya mohon maaf cukup banyak juga ya di Jogja yang notabene-nya kota besar aja masih banyak gitu. Kan? Tapi kalau kita mufarokoh nggak bisa, nggak batal kita sholat Jumat karena syarat sholat Jumat itu harus berjamaah, nggak bisa dengan tanpa berjamaah. Walau taala bisa. Biasanya saya habis Jumatan di situ. Sholat zuhur gimana, Ustaz? Wah, ya nggak perlu Sazul, nggak perlu. Insyaallah sah. Ya. Ya jadi nanti ada pendapat yang memang ya bacaan imam ya, ada yang bacaan kita. Yang penting nanti tetap dibaca ya Al-Fatihahnya ya. Akhir ya. Ya. Intinya kita tetap baca. Makanya sebisa mungkin kalau sholat jangan mikirin jemuran atau nyari kunci motor yang hilang gitu ya. Jadi kadang kita itu sholat nyari barang itu ketemu ya, astagfirullah ya kan. Astagfirullah jangan ya. Pas sholat gak ketemu ya. Itu bahaya sekali. Jadi itu dibaca minimal gitu ya. Jadi memang ada yang ya sudahlah baca imam, memang nanti imam yang tanggung jawab. Yang penting kita sudah selamatkan. Karena ini posisinya darurat nih, Syakir ya. Jadi nggak perlu sebenarnya nggak perlu deh sampai sholat zuhur lagi. Walau ta'alam. Tapi kalau nanti ketemu ahli fikih boleh ditanyakan ya. Ya Syakir ya. Walau ta'alam ya. Walau ta'alam. Semoga Allah maha. Mungkin boleh saat kita buka pertanyaan. Nih masih ada waktu lah. Barangkali kalau ada 5 menit. Insya Allah tadi udah terjawab ya Mas Syakir ya atas pertanyaannya. Memang bab muamalah ini menarik Ustaz. Ya, yang berhubungan sama keseharian ya. Oke, teman-teman semua. Okay. Dari Tasin kita ke bahasa Arab ke ngaji kita fikir nanti. Komplit Ustaz. Allah, Masya Allah. Ya. Baik teman-teman semua, tadi Masya Allah sudah dijelaskan terkait cara membaca surat Al-Fatihah dan tadi sudah juga dijelaskan oleh Ustaz Akbar mana saja poin-poin yang sekiranya itu yang sering terjadi kesalahan jeli ya atau kesalahan yang besar yang fatal sehingga kita semua bisa lebih tahu rambu-rambunya. Maka tentunya tidak cukup dengan itu teman-teman semua. Setelah kita tahu rambu-rambunya memang yang paling benar adalah menyetorkan bacaan kita ke guru. Maka silakan panjenengan semua teman-teman semua yang kemarin belum dapat kesempatan atau belum sempat menyetorkan bacaannya bisa ya nanti via rekaman atau lebih afdal lagi nanti pas pertemuan selanjutnya secara langsung biar kaidah sanadnya tersambung itu guys. Betul. Ya. Baik teman-teman semua, selanjutnya ada sesi pertanyaan mungkin kita buka sekitar 5 sampai 10 menit ya karena tadi mulainya agak mundur. Monggo silahkan teman-teman bagi yang ada pertanyaan, yang sudah terfikirkan pertanyaan, silahkan boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya atau boleh mengirimkan di via chat ya. Tafadhal. Ya, apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Hari ini kita ada sekitar 11 orang ya. Insya Allah ada sekitar 9 peserta yang join. Sebelumnya sekitar 30-an, Masya Allah. Insyaallah ya. Tidak apa-apa ya. Tidak mau apa. Monggo barangkali Gunawan nih sudah mengaktifkan mikrofon. Mau bertanya? Monggo Pak Gunawan, tidak mengapa. Oke, Ustaz. Tafadhol Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terlambat, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Jadi mungkin penjelasannya juga tidak lengkap yang saya terima gitu ya. Posisi saya akan di desa gitu ya. Dan di lingkungan itu ada satu masjid yang
Nyun sewu, mohon maaf sebelumnya, secara keilmuan dari yang saya pelajari ini, yang saya ikuti 2 kali pertemuan ini, secara keilmuan mungkin agak sedikit paham gitu ya terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Meskipun mungkin secara bacaan saya pribadi juga belum bagus, mungkin ya belum benar gitu ya. Tapi dari yang saya terima atau saya pelajari ini, ada beberapa catatan dari bacaan imamnya gitu ya. Terus kira-kira menyikapinya seperti apa Ustaz di dalam sholat berjamaah itu? Berarti tadi tentang ini Pak ya, apakah imam ini benar apa salah gitu Pak ya? Ya beberapa yang mungkin ya, salah satu contohnya bacaan yang sering kami dengar itu dari makmum itu di siratal ladzina amta, bukan an'amta tapi siratal ladzina amta gitu. Oh, hilang annya hilang. Iya. Insyaallah. Tapi jenengan yakin ya? Beberapa kali saya perhatikan itu seperti itu. Iya. Aduh. Ya kalau kita ikut jumhur Pak, ya jadi ini semua bukan perkataan saya, jadi kita bisa cek lah. Bahkan hampir semua. Kalau sudah ngilangin 2 huruf ya pasti sudah ngilangin tasyid aja posisinya sudah membatalkan Al-Fatihah Pak ya. Dan apalagi 2 huruf tuh. Shiratal ladzi amta gitu berarti ya? Iya, siratal ladzina amta. Oh, na'amta. Ya, harusnya an'amta, amta ya. Iya. Annya itu kadang nggak terbaca. Iya, amta berarti dia. Iya. Iya, Pak. Jumhur ulama itu tidak sah salatnya. Kalau jenengan yakin, Pak ya. Jenengan yakin, itu bahkan sebenarnya kita itu kalau misalnya udah tahu imam ini Umi itu berarti membaca Al-Fatihahnya nggak bagus. Kita itu dilarang bermakmum padanya. Itu mayoritas ulama mengatakan begitu. Meskipun bacaan kita secara pribadi, bacaan saya gitu misalkan belum juga begitu benar gitu. Iya, tapi jenengan kan yakin di bab itu tadi an'amta dia bacanya salah. Tapi jenengan bisa baca dengan benar kan? Insya Allah. Bisa. Berarti ya sudah. Berarti jenengan lebih qori dibanding sang imam. Ya itu Pak. Iya gitu. Jadi selama jenengan yakin kesalahannya bermakna memang konsekuensinya nggak sederhana ya ternyata. Ya pilih. Ya mudah-mudahan bisa Pak jenengan nanti berkomunikasi dengan DKM ya. Atau nanti ngadakan kajian begini Pak. Ya mulai ya memang ini ya kita tetap pakai adab ya. Tapi ya memang standar ini memang harus tetap harus diamalkan sih. Gitu Pak. Terus mohon maaf Ustaz, melanjutkan gitu ya. Ketika kemudian dengan posisi imam yang seperti itu dan kemudian kita menganggapnya apa istilahnya ya, tidak perlu bermakmum ke beliau, nanti posisi masjidnya seperti gimana terusan ini? Ya, makanya kan tadi itu keyakinan itu, makanya kita memisahkan diri Pak, itu memang tidak boleh ngajak orang. Karena bagi jenengan mungkin jenengan yakin imam itu mengubah makna, tapi bisa jadi bagi makmum yang lain tidak ada masalah. Jadi konteksnya keyakinan diri kita sendiri. Emang konteksnya nggak boleh memprovokasi orang. Ini masalah nih, kita nggak boleh. Kita yakin, bagi kita yakin, karena keilmuan kita kan masing-masing Pak ya. Memang konteksnya pribadi. Makanya kalau kita mau memisahkan dari imam nih, itu kan niatnya kita niat aja tidak bermakmum kepada beliau. Tapi kita tetap ada di barisan sholat tapi tidak bermakmum. Yang dipisahkan adalah niatnya tapi tidak memisahkan diri dari jamaah, tiba-tiba keluar. Nah, itu kan nanti bikin ribut masjid ya, Pak ya. Jadi niatnya saja ini. Ulama bilang yufarrik bin niat. Niatnya saja yang dibatalkan. Gitu, Pak. Berarti misalkan maksudnya gini, ketika masjid itu memang masjid terdekatnya itu kita biasa sholat di situ, berarti kita tetap datang ke masjid, cuma tetap berniat
sholat sendiri begitu ya. Ikut Ya, bersama mereka tapi tetap sholat sendiri gitu ya. ya selama imam yang tadi, yang jenengan nggak boleh di belakang imam itu, Pak. Nggak boleh. Gitu. Maka ketika jenengan ingin tetap ikut supaya supaya nggak bikin ribut, ya sudah. Niatnya tidak bermakmum kepada sang imam, berarti niatnya tetap ikut sholat saja. Tapi sebenarnya sholat sendiri. Gitu Pak ya. Kalau imamnya pas yang itu, tapi pas dapat yang bagus ya alhamdulillah. Makanya memang Pak nanti ya ini sebenarnya standar udah minimalis banget ya Pak ya dari Allah ya. Ya Allah. Masih kita kadang-kadang sama kita ini masih kita tawar ya kan. Udah minimalis sekali sekarang kita. Ya resiko ya. Ini ya bagian tantangan kita juga untuk menghidupkan syariat ini. Gitu Pak ya. Barakallahu Pak ya. Insyaallah. Bertanya sebentar. Iya ya. Apabila di daerah baru, lalu kita bermakmum ke seseorang. Nah, kita kan sudah berniat menjadi makmum niatnya. Pada saat dia membaca Al-Fatihah ada yang salah, tapi kita niat mufarokohnya dalam hati atau sholat atau takbir kembali. Dalam hati saja. Dalam hati saja. Nanti diperbaiki sendiri Al-Fatihahnya. Berarti ya kan saat sholat kita memisahkan diri secara niat dalam hati saja. Sahih. Bukan secara fisik ya. Sahih. Tapi sebenarnya kewajiban pertama kita itu adalah membenarkan imam sebisa mungkin. Itu kebanyakan pendapat para ahli fikih. Kita tadi mungkin melengkapi tadi ya pertanyaan Pak Gunawan. Kalau kita bisa membenarkan imam pada konteks yang tadi, bisa loh. Tapi kalau posisi nggak bisa memang wajib mufarokoh ya. Secara niat ya. Jadi gini, Syakir. Jadi misal kita udah nggak bermakmum nih. Kita baca Al-Fatihah sendiri, ya kan? Baca sholat pendek sendiri, tapi dalam rangka ketika imamnya sujud, kita ikut sujud. Kita imamnya itu, jadi ngimbangi aja. Meskipun kita secara niat, ya, tapi kan tidak menimbulkan fitnah ya. Dibanding kita tiba-tiba keluar gitu, kan? Ngapain nih keluar pas sholat gitu kan? Ya, itu malah bikin fitnah nanti. Gitu. Jadi tetap ikut. Saya juga sering gitu Ustaz. Ya, tetap ikut sampai sholat jamaah selesai. Nah, silakan. Kalau memang bisa ngasih masukan ke DKM-nya tentang urgensi Al-Fatihah, maka itu sangat bagus. Ya. Karena ini bab ini harus kita tadi kan kita siarkan lah ya. Ini syiar. Karena ini persoalan yang sangat penting ya. Udah nggak bisa ditawar lagi sebenarnya, teman-teman. Karena Allah itu ya udah ngasih banyak keringanan kan. Misal tasyahud nggak sempurna silahkan lah. Misalnya gerakan sholat yang lain nggak sempurna. Kata Allah minta Al-Fatihah nggak ada lahan jali. Itu pun lahan jali harus mengubah makna. Baru boleh mufarokoh. Kan udah minimalis banget ya syarat dari Allah kan. Tapi kita nggak bisa juga tuh menuin itu ya. Ya itu yang jadi itu maka betapa lemahnya kita ya kan dalam menegakkan syariat ini. Padahal itu dalam hal sholat aja itu. Makanya ini ya kita harus ya perjuangkan lah ya bagaimana caranya nanti. Tetap adab ya, tetap agama kita berdiri dengan adab karena ilmu sebanyak apapun tanpa adab ya juga ya nggak ada gunanya juga gitu. Karena tetap harus pakai ilmu, pakai adab. Wallahu ta'ala. Insyaallah terjawab guys tadi Pak Gunawan sama Mas Syakir ya. Alhamdulillah. Barangkali ada pertanyaan lagi nih. Satu lagi lah mungkin. Fadol. Yang dari Akhwat mungkin. Udah kemalaman kali ya kalau akhwat ini. Oh ya. Oke ya kalau misalnya udah tidak ada yang ditanyakan. Udah cukup ya teman-teman ya. Ya, insyaallah nanti di grup terbuka ya insyaallah. Oke. Ya teman-teman semua karena sudah waktunya cukup malam ya. Sudah 9:15 maka sepertinya kita akhir aja agenda kita pada malam hari ini. Tentunya ya lagi-lagi pembahasan surah Al-Fatihah ini sangat menarik ya sebenarnya bagi kita semua. Maka hendaknya mungkin kalau misalnya ada kesempatan bisa ya kita mari mengajak keluarga kita, kemudian kawan-kawan kita untuk belajar bersama ya agar tentunya lingkungan kita semakin sadar akan pentingnya Al-Fatihah ini. Karena ya itu tadi ya seperti yang dikonsultasikan Pak Gunawan tadi Ustaz terkait
kayak gini kan memang serba riskan. Kadang kita Yes. tahu banyak imam yang kemudian kurang oke Al-Fatihahnya, terus kemudian kita bingung mau nasihatinya kayak gimana itu. Iya. Apalagi yang beliau yang punya masjid, apalagi yang lebih senior, nah itu kan juga mungkin Ruwet ke ya. depan ini ke Ya depan Allah. juga perlu belajar adab Iya. juga di Ustaz. Iya ya. Gitu. Tenang Pak. Saya lebih ruwet tuh. Bingung masalah di mana ya kan. Pilihannya jadi imam terus ya. Nah, iya. Iya, Ustaz. Mungkin salah satu solusinya ya kita yang belajar, kita yang jadi imam gitu ya, Ustaz. Iya. Bener itu. Pilihannya wis Insya ada kesempatan kita maju jadi imam. Bener itu, bener banget. Masya Oke, Allah. Ustaz. Insya Allah ya Kak. Maka insya Allah monggo teman-teman semua, bapak-bapak semua bisa kita serius saja niat kita belajar Al-Fatihah ini. Minimal Al-Fatihah kita sudah benar, maka sewaktu-waktu kita menjumpai peristiwa seperti itu ya kayaknya kita bisa lebih pede ya untuk maju jadi imam. Nah, insya Allah seperti Betul, itu. betul. Karena kemungkinan itu yang lebih selamat ya Ustaz ya. Insya Allah. Betul, lebih selamat, bener Pak. Bener. Daripada kita pasrahin ke orang lain gak selamat kan, mending kita yang selamatkan. Bener banget, Masya Iya. Allah. Nah, Ustaz. Baik, itu saja teman-teman semua. Insya Allah kita sambung kembali nanti di pertemuan pekan depan. Insya Allah tetap di hari Kamis. Monggo nanti silahkan diagendakan waktunya. Insya Allah nanti di pertemuan ketiga akan ada sesi nanti review bacaan secara langsung. Insya Allah nanti sanatnya tersambung ya. Kemudian Insya Allah. nanti ada beberapa sesi tanya jawab pun juga insya Allah masih ada. Dan nanti barangkali ada pertanyaan yang belum terjawab atau baru terfikir nanti selama 1 pekan berjalan waktu, nanti boleh langsung ditanyakan di grup sehingga nanti bisa segera dijawab oleh Ustadz ataupun nanti dibahas di waktu pertemuan yang akan mendatang. Saja teman-teman semua, terima kasih atas waktunya, atas keluangan waktunya yang sudah Allah berikan. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu kita dan berikan manfaat dari ilmu kita ini sehingga kita bisa implementasikan di kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan majelis kita ini dengan bacaan kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam bisawab. Saya akhiri selaku MC, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fikum. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Masya Allah. Sama-sama. Jazakallah Ustaz.